Sebuah desa yang tak ada di peta membayarku dengan uang yang tak bisa dipakai dan waktu yang tak pernah kembali. Aku ingat betul, hari itu bukan hari yang istimewa. Langit mendung, perut kosong, dan kepalaku penuh hitungan utang. Namaku Raka, kuli bangunan serabutan yang hidup dari proyek ke proyek tanpa pernah tahu besok masih ada kerjaan atau tidak. Pagi itu aku sedang duduk di warung kopi pinggir jalan, menatap sisa uang receh di saku ketika sebuah mobil pick-up tua berhenti mendadak di depanku. Dari dalam, turun seorang pria berperut buncit dengan topi lusuh. Wajahnya keras, matanya cekung, seperti orang yang sudah terlalu lama tidak tidur nyenyak. "Kamu kule?" tanyanya singkat. Aku mengangguk. "Masih kuat kerja di hutan?" Kata hutan membuatku ragu sejenak, tapi sebelum aku sempat berpikir panjang, dia sudah menyebut angka upah harian yang membuat dadaku langsung terasa lapang. Terlalu besar untuk kerja bangunan biasa. Namanya Pak Jaya. Katanya dia mandor proyek. Proyek pembangunan beberapa rumah di lokasi yang agak masuk, tapi aman. Itu saja penjelasannya. Aku tidak banyak tanya. Orang sepertiku tidak punya kemewahan untuk memilih. Kami berangkat sore itu juga. Selain aku, ada 3 orang lain di bak pick-up. Tono, Bima, dan Ucup. Wajah-wajah lelah yang sama-sama menggantungkan hidup pada otot dan tulang. Sepanjang perjalanan, Pak Jaya jarang bicara. Mobil melaju makin jauh dari kota, melewati jalan aspal yang berubah jadi batu, lalu tanah, lalu hanya bekas roda. Aku mulai merasa aneh ketika sinyal ponsel menghilang total. Tidak ada satu batang pun. Kutarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hutan di kiri kanan makin rapat. Pohon-pohon tinggi menutup cahaya, membuat sore terasa seperti menjelang malam. "Pak, ini masih jauh?" tanya Tono dari belakang. Pak Jaya melirik spion. "Dikit lagi, jangan ribut." Nada suaranya dingin, seperti memperingatkan, bukan menjawab. Beberapa menit kemudian, aku melirik jam tanganku. Jarumnya berhenti, tepat di angka 18:10. Aku sempat mengira baterainya habis, tapi anehnya ponselku juga tidak bisa menyala. Layar hitam tanpa tanda apapun. Jam gue mati," gumamku. Bima tertawa pendek. Paling rusak. Fokus aja, Rak, duit gede." Aku mengangguk, meski ada rasa tidak nyaman yang mulai merayap pelan di dada. Pick-up akhirnya berhenti di sebuah jalan setapak yang nyaris tertutup semak. Dari sana, kami harus turun dan berjalan kaki. Udara berubah dingin. Bukan dingin malam, tapi dingin yang membuat kulit terasa kaku. Kami berjalan sekitar 10 menit sebelum melihat sesuatu yang membuat langkahku melambat. Di balik pepohonan, tampak bangunan-bangunan kayu berdiri rapi. Desa. Lampu-lampu temaram menyala, tapi tidak ada suara apapun. Tidak ada anjing, tidak ada orang bercakap, bahkan angin pun terasa enggan lewat. "Pak, ini desa, Pak?" tanyaku pelan. Pak Jaya mengangguk singkat. "Tempat kalian kerja." Kami masuk lebih dalam. Beberapa warga berdiri di depan rumah, menatap kami tanpa ekspresi. Wajah mereka pucat, pakaiannya sederhana tapi bersih. Tidak satupun yang tersenyum. Tatapan mereka membuat tengkukku meremang, seperti sedang dinilai, bukan disambut. Seorang lelaki tua melangkah maju. Rambutnya putih panjang, matanya dalam dan hitam. Pak Jaya langsung menunduk hormat. "Ini anak-anaknya, Mbah," katanya. Lelaki tua itu menatap kami satu persatu, lalu berhenti agak lama di hadapanku. "Kerja boleh," ucapnya pelan tapi jelas. "Tapi dengar baik-baik. Jangan keluar area proyek saat matahari tenggelam." Aku ingin bertanya kenapa, tapi kata-kataku tertahan. Ada tekanan aneh di udara, membuat lidahku keluh. Kami dibawa ke sebuah bangunan setengah jadi di pinggir desa. Pondasinya besar, kayunya masih baru, tapi bentuknya tidak seperti rumah biasa. Terlalu simetris, terlalu rapi. "Inilah proyek kalian," kata Pak Jaya. "Besok pagi mulai kerja." "Menginap di mana, Pak?" tanya Ucup.
Pak Jaya menunjuk sebuah barak kecil tak jauh dari situ. Di situ, jangan macam-macam. Malam itu, aku berbaring di lantai kayu barak, menatap langit-langit yang gelap. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara malam, hanya diam yang menekan telinga. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi pikiranku penuh bayangan wajah-wajah warga desa yang menatap tanpa kedip. Sebelum benar-benar terlelap, satu pikiran terakhir muncul di kepalaku. Kalau ini cuma proyek biasa, kenapa rasanya seperti kami baru saja melangkah terlalu jauh ke tempat yang seharusnya tidak menerima manusia? Dan sejak saat itu, aku tidak lagi yakin bahwa pekerjaan ini akan selesai hanya dengan keringat. Pagi pertama di tempat itu datang tanpa tanda. Aku terbangun bukan karena suara ayam atau cahaya matahari, tapi karena rasa dingin yang menyusup sampai ke tulang. Saat membuka mata, aku sempat bingung berada di mana. Barak kayu itu terasa asing, terlalu sunyi, seolah dunia di luar berhenti bernafas malaman. Aku duduk perlahan. Tono sudah bangun, duduk memeluk lutut dengan wajah kusut. "Lo dengar apa-apa semalam?" bisiknya. Aku menggeleng. Justru itu yang aneh. Kami keluar barak. Cahaya pagi menyelimuti desa, tapi suasananya tetap sama. Hening, bersih, rapi secara berlebihan. Rumah-rumah kayu berjajar simetris. Halaman disapu bersih tanpa satu daun pun. Tak ada asap dapur, tak ada bau masakan. Padahal ini pagi. Bima dan Ucup sudah berdiri di dekat bangunan proyek. Mereka tampak canggung, seperti orang yang salah masuk wilayah. "Gue muter dikit tadi," kata Bima pelan. "Gak nemu warung, gak nemu sawah, bahkan gak nemu kuburan." Kalimat terakhir itu membuat perutku mual tanpa alasan jelas. Sebuah desa tanpa kuburan terasa seperti tubuh tanpa bayangan. Pak Jaya muncul entah dari mana, membawa rokok yang belum disulut. "Jangan keluyuran," katanya singkat. "Kerja aja." Kami mulai bekerja. Anehnya, tubuhku terasa ringan. Tidak ada pegal sisa perjalanan kemarin. Palu terasa pas di tangan. Kayu-kayu itu mudah disusun, seolah sudah menunggu untuk dipasang. Tapi setiap kali aku berhenti dan mengangkat kepala, aku selalu merasa sedang diperhatikan. Warga desa berdiri agak jauh, berkelompok kecil, diam. Mata mereka mengikuti setiap gerakan kami. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang mendekat. Hanya berdiri, menonton, seperti sedang memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Sekitar tengah hari, rasa lapar mulai muncul, tapi tidak ada tanda jam istirahat. Matahari berada tepat di atas kepala, tapi panasnya tidak menyengat. Keringat ada, tapi dinginnya lebih dominan. "Pak, istirahat bentar?" tanya Ucup. Pak Jaya menoleh. "Nanti." "Nanti kapan?" "Nanti." Jawaban itu menggantung, dan entah kenapa tak satu pun dari kami berani bertanya lagi. Aku memutuskan berjalan sedikit ke pinggir desa saat Pak Jaya sedang sibuk. Bukan keluar area proyek, hanya mendekat ke rumah terdekat. Di depan rumah itu berdiri seorang perempuan paruh baya. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Bu," sapaku hati-hati, "ini desa apa namanya?" Perempuan itu menatapku lama, terlalu lama. Bibirnya bergerak pelan. "Nama hanya dipakai oleh yang masih tercatat," katanya. Aku menelan ludah. Maksudnya?" Belum sempat ia menjawab, sebuah tangan mencengkeram bahuku. "Pak Jaya, balik kerja, jangan banyak tanya." Sore datang tanpa perubahan cahaya. Langit tetap pucat, seolah waktu tidak bergerak normal di tempat ini. Aku duduk sebentar, membuka ponsel lagi. Masih mati. Aku mencoba fitur peta sebelum baterainya benar-benar habis, tapi layar hanya menampilkan warna abu-abu kosong. Tidak ada titik lokasi, tidak ada nama wilayah. Tono memperhatikan dari samping. "Kenapa?" "Desa ini gak ada di peta," jawabku lirih. Tono tertawa kecil, tapi tawanya cepat mati. "Mungkin sinyal." "Mungkin," jawabku, meski aku tahu itu bukan jawabannya. Menjelang maghrib, setidaknya menurut perasaanku, para warga mulai masuk ke rumah masing-masing secara bersamaan, seperti di komando. Pintu-pintu ditutup perlahan, jalanan kosong dalam hitungan menit. Lelaki tua yang kemarin menyambut kami, Mbah Wiryo, muncul di depan proyek. "Cukup untuk hari ini," katanya. "Kalian sudah bekerja dengan baik." Aku memberanikan diri bicara.
"Mbah, ini sebenarnya desa apa?" Ia menatapku, dan kali ini ada sesuatu di matanya. Bukan marah, bukan ramah, lebih seperti iba. Desa yang tidak lagi membutuhkan nama, karena yang memberi nama sudah lama pergi. Malam kembali turun tanpa suara. Kami kembali ke barak. Tidak ada makan malam, tidak ada obrolan. Lapar yang kurasakan siang tadi perlahan menghilang, digantikan rasa berat di dada. Aku berbaring sambil menatap kegelapan. Satu persatu, pertanyaan berputar di kepalaku. Bagaimana desa ini hidup tanpa sawah, tanpa pasar, tanpa kuburan? Kenapa bangunan ini harus diselesaikan oleh orang luar? Dan yang paling mengganggu, jika kami tidak segera pergi, kami juga akan menjadi bagian dari desa yang tak ada di peta ini. Pikiran terakhir sebelum mataku terpejam adalah kesadaran pahit. Tempat yang tidak tercatat bukan berarti tidak ada. Kadang, ia justru ada karena sengaja dilupakan. Aku mulai curiga pada pagi ketiga. Meski sebenarnya tanda-tandanya sudah ada sejak hari pertama. Hanya saja, waktu itu aku terlalu sibuk meyakinkan diri bahwa semua keanehan ini masih bisa dijelaskan dengan logika orang capek kerja. Aku bangun dengan perasaan aneh, seperti baru saja melakukan sesuatu yang berat semalaman, tapi tanpa satupun ingatan tentangnya. Bahuku terasa pegal, telapak tanganku panas seperti habis menggenggam palu berjam-jam. Padahal aku ingat jelas, malam sebelumnya aku langsung rebahan begitu masuk barak. Saat keluar, nafasku tertahan. Bangunan itu berubah. Kemarin sore, kami meninggalkannya dalam keadaan setengah jadi. Tiang di sisi timur belum berdiri, dinding belakang baru rangka, atap bahkan belum disentuh. Tapi pagi ini, semuanya terpasang rapi. Tiang berdiri kokoh, dinding tertutup rapat, bahkan sebagian atap sudah terpasang genteng. Ini kerjaan siapa? Gumamku. Tono sudah berdiri lebih dulu di depan bangunan. Wajahnya pucat, matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. Gue mau nanya hal yang sama, katanya pelan. Lo ingat ngerjain ini semalam? Aku menggeleng. Bima dan Ucup keluar menyusul. Reaksi mereka tak jauh berbeda. Tidak ada yang berani langsung bicara. Kami hanya saling pandang, mencoba mencari satu orang yang mungkin bercanda, tapi tak ada tawa di antara kami. Pak Jaya datang seperti biasa, wajahnya datar. Ia menatap bangunan itu sekilas, lalu berkata, "Bagus, kita lanjut." "Lanjut apanya, Pak?" tanyaku tanpa sadar. "Ini udah hampir selesai." Pak Jaya menoleh, menatapku lama. "Masih banyak yang kurang," katanya singkat. "Kerja aja." Kami menurut. Entah kenapa selalu begitu. Setiap kali ingin melawan atau bertanya lebih jauh, ada rasa berat di dada, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Palu kembali ke tanganku, kayu kembali kupasang, tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Yang membuatku semakin tidak tenang adalah posisi kayu dan sambungan yang terpasang pagi itu sangat rapi, terlalu rapi, bahkan lebih rapi dari standar kerja kami, seperti dikerjakan oleh tangan yang sangat teliti atau oleh sesuatu yang tidak pernah lelah. Siang hari saat aku jongkok mengukur sudut dinding, mataku menangkap sesuatu di lantai tanah. Jejak kaki. Kecil, lebih kecil dari kaki orang dewasa. Banyak, berantakan, saling tumpang tindih mengarah ke bangunan. "Tono," panggilku pelan. Ia mendekat. Wajahnya berubah saat melihat jejak-jejak itu. "Anak-anak?" bisiknya. Aku menelan ludah. "Tapi kita nggak pernah lihat anak kecil di sini." Kami sama-sama terdiam. Jejak itu tidak hanya di satu tempat. Semakin aku perhatikan, semakin banyak. Bahkan ada yang tercetak di semen yang sudah mengeras, berarti dibuat sebelum kami datang pagi ini. Sore hari aku merasa kepalaku berat, pandangan sesekali mengabur. Saat aku duduk sebentar menyender ke tiang, kelopak mataku terasa berat. Aku hanya ingin memejamkan mata sebentar. Dan semuanya gelap. Aku tidak tahu berapa lama. Saat aku membuka mata lagi, langit sudah terang. Pagi. Aku terbaring di lantai barak, bajuku kotor, tanganku penuh serpihan kayu kecil. Otot-ototku pegal seperti habis bekerja semalaman penuh. Aku langsung berlari keluar. Bangunan itu
kembali berubah. Kali ini hampir sempurna. Atap terpasang seluruhnya, dinding diplester rapi, bahkan ukiran-ukiran aneh muncul di beberapa bagian kayu, pola yang tidak pernah kami buat, tidak pernah kami rencanakan. "Ini nggak bener," kataku gemetar. Tono berdiri di sampingku, nafasnya berat. "Rak, gue mimpi aneh semalam." "Mimpi apa?" "Gue ngerjain bangunan ini, tapi bukan cuma kita. Banyak banget. Orang atau makhluk. Mereka kerja cepat sambil nyebut-nyebut nama." Jantungku berdegup keras. "Nama siapa?" Tono menatapku. "Nama kita." Aku merasa darahku turun ke kaki. Aku teringat ukiran di kayu itu. Aku mendekat dan menelusuri satu pola dengan jari. Di sela ukiran, samar tapi jelas, ada huruf-huruf kecil. R, A, K, A. Tanganku langsung kutarik, nafasku memburu. Saat itu juga, aku sadar satu hal yang membuat tengkukku dingin. Bangunan ini memang selalu selesai setiap pagi, tapi bukan karena kami bekerja lebih cepat, melainkan karena setiap malam sesuatu mengambil alih tubuh kami dan melanjutkan pekerjaan yang tidak boleh berhenti. Dan yang paling menakutkan adalah, aku mulai merasa bangunan ini tidak sedang dibangun untuk dihuni. Ia sedang disiapkan untuk menampung sesuatu. Aku mulai memperhatikan hal itu justru saat rasa lapar kembali muncul. Bukan lapar biasa, tapi lapar yang seharusnya datang setelah bekerja seharian. Anehnya, setiap kali perutku mulai perih, rasa itu cepat menghilang begitu saja, seolah tubuhku lupa bahwa ia butuh makan. Pagi itu seperti biasa, bangunan kembali berubah, hampir sempurna. Tinggal detail kecil yang entah apa. Pak Jaya terlihat puas, meski wajahnya selalu datar. Kami kembali bekerja tanpa banyak bicara, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Warga desa kembali berdiri di kejauhan. Mereka selalu muncul di waktu yang sama. Setelah kami mulai bekerja, satu persatu keluar dari rumah, berdiri rapi, lalu diam. Tidak ada yang membawa bekal, tidak ada yang mengunyah, tidak ada yang minum. Mereka hanya menatap. Aku mulai menghitung. Dari pagi sampai sore, tidak sekalipun aku melihat mereka makan. "Lo sadar nggak?" bisikku ke Bima saat kami mengangkat balok kayu. "Sadar apa?" "Orang-orang itu, mereka nggak pernah makan." Bima melirik cepat ke arah warga. "Mungkin udah makan dari pagi." "Dari kemarin juga gitu," jawabku. Kemarinnya lagi. Gak ada dapur nyala, gak ada asap." Bima tidak menjawab. Rahangnya mengeras, seperti sedang menahan pikiran yang sama tapi tidak ingin diucapkan. Siang itu aku memberanikan diri mendekat sedikit. Bukan keluar area proyek, hanya beberapa langkah ke arah seorang lelaki paruh baya yang berdiri paling depan. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya cekung, tapi pakaiannya bersih tanpa noda. "Pak," kataku pelan, "di sini orang-orang makan jam berapa?" Ia menatapku. Lama, terlalu lama. Matanya tidak berkedip. "Kami sudah lewat dari waktu itu," jawabnya akhirnya. "Lewat waktu makan?" "Lewat waktu membutuhkan," katanya datar. Aku mundur selangkah. Ada dingin menjalar dari telapak kakiku ke dada. "Kalau minum?" Ia menggeleng pelan. "Yang kami minum bukan milikmu." Sebelum aku sempat bertanya lagi, suara Pak Jaya terdengar tajam dari belakang. "Raka, balik." Aku menoleh. Tatapannya keras, lebih keras dari sebelumnya. Aku kembali ke posisi kerja tanpa membantah. Tapi sejak percakapan itu, mataku tidak bisa lepas dari warga-warga itu. Aku mulai melihat detail yang sebelumnya luput. Bibir mereka kering tapi tidak pecah. Tubuh mereka kurus tapi tidak rapuh. Mereka berdiri berjam-jam tanpa berpindah posisi, tanpa kelihatan lelah. Dan yang paling mengganggu, bayangan mereka di tanah tampak samar, seperti hampir menyatu dengan bayangan bangunan. Sore hari, saat matahari condong tapi tidak terasa turun, seorang perempuan mendekat. Dialah Nyi Sari yang pernah kulihat sekilas hari pertama. Wajahnya lebih muda dari yang lain, tapi matanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua. "Kamu sering lapar," katanya tiba-tiba. Aku terkejut. "Ibu tahu?" Ia senyum tipis,
senyum tanpa kehangatan, karena tubuhmu masih terikat dunia luar. Maksudnya? Kalian masih makan, masih tidur, masih menghitung waktu, ucapnya pelan. Kami tidak. Dadaku terasa sesak. Kenapa? Ia melirik ke bangunan. Karena kami sudah membayar harga itu. Aku mengikuti arah pandangnya. Ukiran-ukiran di kayu itu tampak lebih jelas sekarang. Polanya tidak acak, seperti barisan simbol yang berulang, mirip doa atau janjian. Malam kembali datang tanpa tanda. Kami kembali ke barak. Tono duduk termenung menatap tangannya sendiri. "Rak," katanya pelan. "Lo ngerasa nggak? Kita kerja tapi tenaga kayak nggak berkurang." Aku mengangguk. Gue malah ngerasa kayak ada yang diambil pelan-pelan. Tono menatapku. "Apa?" Aku terdiam. Aku tidak punya jawaban, tapi bayangan warga desa itu terus terngiang di kepalaku. Orang-orang yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tapi tetap ada, tetap berdiri, tetap menunggu. Malam itu aku bermimpi. Aku duduk di sebuah meja panjang, penuh hidangan. Nasi, lauk, minuman hangat. Di sekelilingku warga desa duduk diam, menatapku. Tidak ada yang menyentuh makanan, hanya aku yang makan, sendirian. Saat aku terbangun, rasa kenyang masih ada di perutku. Sejak hari itu, aku mulai takut bukan karena lapar. Aku takut karena perlahan aku mengerti. Warga desa ini tidak makan bukan karena tidak butuh. Mereka tidak makan karena yang mereka konsumsi bukanlah makanan. Dan bangunan yang kami dirikan mungkin adalah tempat terakhir sebelum kami juga berhenti merasa lapar selamanya. Aku tidak lagi yakin kapan sebenarnya malam dimulai di desa itu. Tidak ada perubahan cahaya yang jelas, tidak ada suara penanda. Yang ada hanya satu momen samar ketika udara mendadak terasa lebih berat. Lalu setelah itu, kosong. Hari itu kami bekerja seperti biasa. Bangunan hampir sepenuhnya selesai. Tinggal bagian dalam yang belum tersentuh. Pak Jaya tampak lebih sering memperhatikan jam saku tuanya, meski aku yakin jam itu pun tidak benar-benar berjalan. Saat aku mengangkat papan terakhir sore itu, kepalaku mendadak ringan. Pandanganku menyempit seperti dilihat dari ujung terowongan. "Rak!" Suara Tono terdengar jauh. "Lo kenapa?" "Aneh," jawabku jujur. "Kayak ngantuk berat." Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, kakiku melemas. Dunia seketika runtuh tanpa gelap yang jelas, tanpa mimpi, tanpa apapun. Lalu, aku terbangun. Pagi, aku terbaring di lantai barak lagi. Posisi tubuhku berbeda dari semalam. Bajuku basah oleh keringat dingin, tanganku pegal dan penuh noda semen yang sudah mengering. Di bawah kuku ada serpihan kayu dan tanah. Aku langsung duduk, napasku memburu. "Ini nggak mungkin," gumamku. Tono bangun di sudut lain barak. Wajahnya pucat pasi. Matanya cekung, bibirnya bergetar. "Rak, lo ingat apa-apa?" Aku menggeleng. Kosong. Kami keluar bersama. Seperti sudah menjadi pola, bangunan kembali berubah. Kali ini bukan hanya rapi, ia terasa hidup. Ruangan dalamnya terbentuk sempurna. Pilar-pilar berdiri kokoh, lantainya halus, dindingnya penuh ukiran yang sama seperti sebelumnya, hanya lebih banyak. Aku mendekat ke salah satu dinding. Ukiran itu bukan sekedar hiasan. Ada alur, ada ritme, seperti cerita yang diulang-ulang. Di sela pola itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku serasa diremas. Jejak tangan. Bukan satu, puluhan. Ukurannya berbeda-beda. Ada yang sebesar tanganku, ada yang jauh lebih kecil. Semuanya tercetak samar di lapisan plester. "Ini kita yang bikin," bisik Bima dari belakang. Aku nggak ingat. Ucup mendadak muntah di sudut. Tubuhnya gemetar hebat. "Gue mimpi. Gue kerja di sini. Tapi bukan kayak biasa. Kita kerja tapi kayak disuruh. Kalau berhenti rasanya sakit." Aku menutup mata.
potongan-potongan perasaan mulai muncul. Bukan ingatan, tapi sisa-sisa emosi. Lelah yang tidak wajar, takut yang tidak sempat dirasakan. Dan satu sensasi paling mengganggu. Seperti ada yang menuntun tanganku dari belakang, memaksa gerakannya tetap rapi dan tepat. Kami mencari Pak Jaya. Ia berdiri di depan bangunan, wajahnya kaku, seolah sudah tahu apa yang akan kami tanyakan. "Pak," suaraku bergetar. "Malam itu kita ngapain?" Pak Jaya tidak langsung menjawab. Ia menatap bangunan lama, lalu menunduk. "Kalian istirahat," katanya singkat. "Bohong," Tono potong. "Kalau istirahat badan kita nggak kayak gini." Pak Jaya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di matanya. "Di tempat ini," katanya pelan, "malam bukan untuk tidur." Aku merasa lututku lemas. "Terus buat apa?" Ia menatap kami satu persatu. Untuk menyelesaikan yang belum selesai. Sejak hari itu, aku mulai sadar ada waktu yang hilang setiap hari. Bukan sejam, bukan 2 jam, tapi 1 malam penuh. Waktu yang dilewati tubuh kami tanpa pernah disinggahi kesadaran. Aku mencoba melawan. Sore itu, aku duduk bersandar, memaksa diriku tetap terjaga. Aku mencubit lengan, menggigit bibir, menahan mata agar tidak terpejam. Tetap saja, ada satu titik ketika pikiranku terputus seperti benang diputus paksa. Dan pagi selalu datang terlalu cepat. Suatu pagi, aku terbangun dengan darah kering di telapak tanganku. Bukan luka baru, tapi bekas sayatan tipis yang sudah menutup. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Di dinding bangunan, ukiran baru muncul. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Bukan pola, bukan simbol. Nama. Nama kami. Lengkap. Disusun rapi, sejajar, seperti daftar. Aku menatap namaku sendiri terpahat di sana. Saat itulah aku mengerti. Malam-malam yang terlewat begitu saja bukan waktu yang hilang. Itu adalah waktu yang diambil. Dan setiap malam yang berlalu, bukan bangunan itu yang makin selesai. Tapi kami yang makin berkurang. Sedikit demi sedikit, meski tubuh kami masih berdiri utuh di pagi hari. Aku tidak langsung mencurigai Pak Jaya. Awalnya, dalam kepalaku, dia hanya mandor biasa. Keras, pelit bicara, terlalu fokus pada proyek. Tapi setelah malam-malam mulai menghilang, setelah nama kami terpahat rapi di dinding bangunan itu, aku sadar. Orang yang paling banyak tahu di tempat ini bukanlah Mbah Wiryo, bukan pula warga desa. Pak Jaya. Pagi itu, Tono tidak bangun. Ia masih bernapas, tapi tubuhnya dingin dan kaku seperti habis direndam air lama sekali. Kami mengguncangnya berkali-kali, sampai akhirnya ia membuka mata dengan tatapan kosong. "Lo kenapa, Nok?" tanyaku. Ia menatap langit-langit barat. "Gue nggak yakin gue masih pulang tiap pagi." Kalimat itu menancap lebih dalam daripada teriakan. Aku memutuskan mengikuti Pak Jaya hari itu. Diam-diam. Setelah jam kerja dimulai, saat Bima dan Ucup sibuk di sisi bangunan, aku pura-pura mengambil alat lalu menyelinap ke belakang. Pak Jaya berjalan ke arah hutan kecil di sisi timur desa, area yang tidak pernah kami sentuh. Langkahnya cepat, tapi hafal jalan. Tidak ragu, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melewati jalur itu. Aku menjaga jarak. Setiap langkah terasa makin berat. Udara semakin lembab. Di antara pepohonan, aku melihat sebuah bangunan kecil seperti gubuk tua dari kayu lapuk. Di depannya tergantung kain putih kusam penuh coretan simbol yang mulai pudar. Pak Jaya masuk. Aku menunggu beberapa detik sebelum mendekat. Dari dalam terdengar suara lirih. Bukan satu suara, lebih seperti percakapan satu arah. "Sudah hampir selesai," kata Pak Jaya. "Aku bawa 4, sesuai janji." Dadaku berdegup keras. Aku mengintip dari celah dinding,
Di dalam gubuk, Pak Jaya berdiri menghadap sesuatu yang tidak sepenuhnya terlihat. Hanya bayangan tinggi yang tidak menyentuh lantai dan bau tanah basah yang menyengat. Waktu mereka cukup kuat, tapi satu sudah mulai menipis. Bayangan itu bergerak pelan, suaranya tidak keluar dari satu titik, seperti datang dari segala arah. Utangmu belum lunas. Pak Jaya menunduk dalam-dalam. Aku tahu, tapi setelah ini, bebaskan aku. Aku mundur tanpa sadar. Keringat dingin mengalir di punggungku. Kakiku hampir tidak kuat menopang tubuh. Aku berbalik dan kembali ke proyek sebelum ketahuan. Jantungku berdebar seperti hendak pecah. Siang itu, aku tidak bisa fokus bekerja. Setiap kali menatap Pak Jaya, aku melihat bukan mandor, tapi seseorang yang sedang menghitung sisa nyawanya sendiri. Sore menjelang, aku memberanikan diri bicara langsung. Pak, kataku saat kita berdua berdiri agak jauh dari yang lain. Bapak tahu kenapa malam kita selalu hilang. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok meski api korek menyala sempurna. Kalau gue jawab, katanya pelan, lo nggak akan bisa pura-pura nggak tahu lagi. Aku udah nggak bisa pura-pura, jawabku. Pak Jaya menghembuskan asap perlahan. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Tempat ini minta pengganti. Bukan uang, bukan hewan, tapi tenaga hidup. Dan kita? Kalian alat bayar. Kata-kata itu jatuh tanpa emosi, seperti laporan cuaca. Aku dulu kayak kalian. Kuli, terjebak proyek aneh. Bedanya aku satu-satunya yang bertahan sampai akhir. Terus kenapa Bapak balik lagi ke sini? Suaraku meninggi. Ia menatapku tajam. Karena yang bertahan tetap punya utang. Aku terdiam. Mereka nggak lepasin orang sepenuhnya, katanya. Aku dikasih waktu, dunia luar, kerja, hidup normal. Tapi tiap beberapa tahun, aku harus balik bawa pengganti. Perutku terasa mual. Kalau enggak, Pak Jaya tersenyum pahit. Yang diambil bukan cuma waktu, tapi keluargaku, hidupku, ingatanku. Aku memejamkan mata. Semua potongan mulai menyatu. Bangunan ini, malam yang hilang, warga desa yang tidak makan, mereka bukan penghuni biasa. Mereka adalah orang-orang yang sudah membayar utang lebih dulu. Bangunan ini apa sebenarnya? Tanyaku lirih. Pak Jaya menoleh ke arah proyek. Ini penanda. Kalau bangunan ini selesai, perjanjian dianggap lunas untuk sementara. Dan kami? Ia menatapku lama. Kalian akan pulang, tapi nggak utuh. Malam itu aku duduk di barak tanpa bicara. Kata-kata Pak Jaya berputar-putar di kepalaku. Aku sadar sekarang, dia bukan dalang sepenuhnya. Dia adalah perantara. Dan yang paling menakutkan, dari cara ia memandang bangunan itu, aku tahu satu hal yang tidak ia ucapkan. Jika satu dari kami tidak cukup, desa ini tidak keberatan menagih lebih, termasuk dari Pak Jaya sendiri. Dan sejak aku tahu rahasianya, malam berikutnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah desa itu sadar, ada satu orang yang sudah terlalu banyak mengerti. Permintaan itu tidak datang dengan suara keras atau ancaman terbuka. Justru sebaliknya, ia datang dengan cara paling sunyi, paling sopan, dan karena itulah terasa jauh lebih mengerikan. Pagi itu, udara desa terasa berbeda, lebih berat, seperti menekan dada setiap kali aku menarik napas. Bangunan berdiri nyaris sempurna, tapi ada satu ruang di tengah yang dibiarkan kosong. Tidak ada lantai, tidak ada tiang penyangga. Lubang itu menganga seperti sengaja disiapkan. Bagian ini belum kita sentuh, kata Bima pelan. Pak Jaya berdiri agak jauh dari kami, wajahnya tegang. Ia tidak menyuruh kami mengerjakan bagian itu, tidak juga melarang, seolah sedang menunggu sesuatu. Dan sesuatu itu datang. Warga desa keluar lebih banyak dari biasanya, tidak lagi berdiri jauh. Mereka mendekat, membentuk setengah lingkaran menghadap bangunan. Mata mereka tertuju pada ruang kosong di tengah.
Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada juga rasa kasihan. Yang ada hanya kepastian. Mbah Wiryo melangkah maju. Tongkat kayunya mengetuk tanah sekali. Pelan, tapi bunyinya terasa sampai ke tulang. Bangunan hampir selesai, katanya. Artinya waktu kalian di sini hampir habis. Dadaku menghangat sekaligus dingin. Kalau sudah selesai, kita pulang, tanyaku. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Pulang, dengan apa yang tersisa. Kalimat itu membuat Tono terisak kecil tanpa suara. Aku bisa melihat tubuhnya makin kurus dari hari ke hari, seperti ada yang disedot pelan-pelan dari dalam. Setiap pekerjaan, lanjut Mbah Wiryo, punya upah. Kalian sudah menerima sebagian. Aku spontan merogoh saku. Kosong, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Upah apa? Tanyaku. Mbah Wiryo mengetuk tongkatnya ke tanah sekali lagi. Waktu kalian. Aku terdiam. Bukankah itu sudah kalian ambil setiap malam? Ia tersenyum tipis. Itu baru uang muka. Suasana langsung berubah. Angin dingin berembus pelan, membuat dedaunan bergetar tanpa suara. Warga desa menundukkan kepala bersamaan, seperti sedang mengikuti doa yang tak terdengar. Untuk menyempurnakan perjanjian, kata Mbah Wiryo, desa ini membutuhkan upah terakhir. Berapa? Suara Bima nyaris tidak terdengar. Mbah Wiryo mengangkat pandangannya. Satu. Hanya satu kata, tapi cukup membuat lututku melemas. Satu apa? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Satu yang tinggal, katanya tenang, sebagai penutup. Pak Jaya melangkah maju tiba-tiba. Perjanjiannya dulu 4, aku sudah bawa 4. Mbah Wiryo menoleh ke arahnya. Dan satu di antara mereka sudah menipis, tidak cukup lagi. Semua mata mengarah ke Tono. Tono mundur satu langkah, napasnya tersengal. Gue masih hidup, katanya terbata. Gue masih kerja. Aku berdiri di depannya tanpa sadar. Tidak, kataku tegas. Tidak ada yang tinggal. Warga desa tidak bereaksi. Tidak ada keributan, tidak ada paksaan. Justru itulah yang membuat situasi terasa seperti jebakan sempurna. Kami tidak memaksa, kata Nyisari yang tiba-tiba berdiri di samping Mbah Wiryo. Ia menatapku lurus. Kalau tidak ada yang tinggal, bangunan ini akan tetap meminta. Malam kalian tidak akan pernah selesai. Aku menelan ludah. Kalau satu orang tinggal, malam berhenti, jawabnya. Yang lain pulang. Aku merasakan pandangan Tono di punggungku. Tubuhnya gemetar. Rak, katanya lirih. Gue capek. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada permintaan apapun. Aku melihat ke sekeliling. Warga desa yang tak pernah makan. Bangunan yang menyerap malam. Pak Jaya yang berdiri dengan wajah hancur oleh rasa bersalah. Dan kami, 4 orang yang datang hanya untuk bekerja, bukan untuk menawar hidup. Kalau ada yang tinggal, tanyaku, suaraku serak. Dia jadi apa? Mbah Wiryo menjawab tanpa ragu. Penjaga. Seperti kami. Akhirnya aku mengerti, desa ini bukan tempat hukuman, ini tempat penampungan orang-orang yang tak pernah benar-benar pulang. Mereka bukan mati, mereka dibayar. Sore itu tidak ada yang bekerja. Kami duduk di barak dalam diam panjang. Tidak ada diskusi, tidak ada suara, karena semua tahu keputusan tidak perlu diucapkan untuk terasa beratnya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak kami tiba di desa gaib itu, aku berharap malam tidak pernah berakhir. Karena aku tahu, begitu upah terakhir ditentukan, pagi tidak lagi menjanjikan keselamatan bagi semua orang. Keputusan itu tidak pernah diucapkan dengan suara lantang. Tidak ada musyawarah, tidak ada pemungutan suara. Tapi pagi itu, saat aku membuka mata, aku tahu satu hal dengan pasti. Jumlah kami sudah berubah. Barak terasa lebih lengang. Tono tidak ada. Kasurnya kosong, rapi, seolah tak pernah dipakai. Tidak ada tas, tidak ada sepatu, tidak ada jejak bahwa ia pernah tidur di sana semalam. Hanya satu hal yang tertinggal, bau tanah basah yang samar, sama seperti bau di gubuk tempat Pak Jaya berbicara dengan sesuatu di hutan. Aku keluar dengan langkah berat. Bangunan itu akhirnya selesai sepenuhnya. Tidak ada lagi lubang di tengah. Lantainya rata, bersih,
sempurna. Ukiran-ukiran di dinding tampak lebih halus, seolah baru dipoles. Dan yang paling mencolok, nama Tono tidak ada lagi di dinding. Namaku masih ada, Bima Ucup 3. Pak Jaya berdiri menunggu di depan bangunan. Wajahnya kusut, matanya merah. "Sudah selesai," katanya pelan. "Kalian boleh pulang." Tidak ada rasa lega, tidak ada rasa menang. Kata pulang terdengar kosong, seperti janji yang sudah terlalu sering dilanggar. Warga desa berdiri berjajar, lebih rapi dari sebelumnya. Mbah Wiryo melangkah maju. "Upah telah dibayar," katanya. "Malam akan berhenti mengambil." Aku menatapnya tajam. "Dan Tono?" Ia menunduk sebentar. "Ia tidak diambil, ia tinggal." Kalimat itu tidak memberiku apapun untuk dibantah. Aku hanya mengangguk pelan, menahan sesuatu yang menggumpal di tenggorokan. Kami diantar keluar desa tanpa upacara. Jalan setapak itu terasa lebih pendek dari saat kami datang. Hutan yang tadinya rapat kini terasa terbuka, seolah memberi jalan. Cahaya matahari menyilaukan mataku ketika kami akhirnya keluar dari pepohonan. Pick-up tua Pak Jaya berhenti di tepi jalan aspal. Aku melangkah turun, dan dunia terasa asing. Udara panas, bising, suara mesin, klakson, orang-orang, semua terasa terlalu ramai, terlalu cepat. Aku menoleh ke papan toko terdekat. Tanggal yang tertera membuat kakiku lemas. 20 tahun. Bima jatuh terduduk. "Ini salah," katanya gemetar. "Kita cuma beberapa hari di sana." Pak Jaya tidak membantah. "Di dalam," katanya lirih, "waktu dibayar berbeda." Aku merojok saku celana. Ada sesuatu di sana. Sebuah amplop coklat tua, tebal. Aku buka perlahan, uang kertas. Banyak. Nominalnya tidak masuk akal untuk kerja bangunan. Tapi kertasnya kasar, warnanya kusam, seperti uang lama yang sudah lama tidak beredar. "Ini gaji kita?" tanya Ucup dengan suara bergetar. Pak Jaya mengangguk. "Itu bagian kalian." Kami berpisah di sana. Tidak ada jabat tangan, tidak ada pamit. Kami berjalan ke arah hidup masing-masing yang sudah berubah tanpa menunggu persetujuan. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi yang dipaksakan jadi nyata. Aku pulang ke rumah yang sudah ditempati orang lain. Orang tuaku telah meninggal. Tetanggaku menatapku seperti orang asing. Semua orang mengenalku sebagai nama di masa lalu, bukan sebagai orang yang seharusnya masih hidup. Dan tubuhku tidak lagi sama. Aku tidak cepat lelah, tidak mudah sakit, tapi aku juga tidak mudah merasa hangat. Makanan terasa hambar, tidur tidak pernah benar-benar pulas. Setiap kali aku bercermin, mataku terlihat lebih dalam, lebih tua dari usiaku. Malam ketiga setelah kepulanganku, aku terbangun dengan tangan kaku. Tanpa sadar, aku berdiri di ruang tamu, menatap dinding kosong. Jari-jariku bergerak sendiri, menelusuri permukaan tembok, seolah sedang mencari pola. Ukiran. Aku segera menarik tangan, jantungku berdegup keras. Aku mencoba membuang amplop uang itu ke sungai. Esok paginya, amplop yang sama ada di atas meja. Jumlahnya tidak berkurang, tidak bertambah, selalu sama. Aku mulai mengerti, kami memang pulang, tapi tidak sepenuhnya dilepaskan. Desa gaib itu tidak hanya mengambil satu orang sebagai upah terakhir, ia juga meninggalkan jejak pada tubuh kami yang kembali ke dunia ini. Jejak yang membuat kami tak lagi sepenuhnya manusia biasa. Dan dalam diam, aku sadar yang berubah bukan hanya tubuhku. Sesuatu di dalam diriku masih terikat pada bangunan itu, menunggu suatu hari dipanggil kembali. Aku mencoba hidup normal. Itu yang pertama kali kulakukan setelah menyadari bahwa pulang tidak selalu berarti bebas. Aku mencari kerja lain, menyewa kamar kecil, berbaur di antara orang-orang yang tidak tahu apapun tentang desa yang tak ada di peta. Di luar, dunia bergerak seperti biasa. Di dalam diriku, ada sesuatu yang tertinggal dan terus mengetuk pelan. Amplop itu selalu ada. Aku menyimpannya di laci, menguncinya, bahkan pernah kubakar di atas kompor. Api menyala, kertasnya menghitam, tapi tidak terbakar habis. Saat apinya padam, amplop itu kembali utuh. Uang di dalamnya tetap sama, tidak berkurang, tidak rusak.
Aku pernah nekat mencoba menggunakannya. Di warung kecil dekat kos, aku menyerahkan 1 lembar. Penjaga warung menatapnya lama, lalu mengernyit. "Mas, ini uang apa?" tanyanya. "Uang lama," jawabku ragu. Ia menggeleng. "Nominalnya ada, tapi nggak ada di daftar manapun." Ia mengembalikan uang itu seperti mengembalikan benda najis. Saat ku terima kembali, telapak tanganku terasa dingin, seperti menyentuh sesuatu yang bukan milikku. Aku mencoba bank. Pegawai di sana menatap layar lama sekali, lalu menatapku dengan wajah bingung. "Nomornya tidak terdaftar," katanya. "Bukan palsu, tapi juga bukan resmi." Sejak saat itu aku berhenti mencoba. Uang itu bukan untuk dipakai. Ia bukan alat tukar. Ia adalah pengingat. Malam-malamku mulai diisi mimpi yang sama. Aku berdiri di depan bangunan itu, lengkap, sunyi. Lampunya menyala temaram, dari dalam terdengar bunyi palu yang pelan, teratur. Saat aku melangkah masuk, aku melihat Tono berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tenang, matanya kosong. "Lo udah pulang?" katanya. "Kenapa gue masih kesini?" tanyaku. Ia menatap dinding. "Karena upah nggak pernah cuma buat yang tinggal." Aku terbangun dengan keringat dingin. Tanganku bergerak sendiri, menelusuri pola tak kasat mata di udara. Kadang aku sadar, kadang tidak. Kadang aku menemukan diriku berdiri di depan bangunan kosong di kota, menatapnya terlalu lama, seperti menunggu izin untuk masuk. Suatu malam, Mbah Wiryo muncul dalam mimpiku. Tidak menakutkan, tidak juga ramah. "Kami tidak mengambil lebih dari yang disepakati," katanya. "Kamulah yang membawa sisanya pulang." "Apa maksudmu?" tanyaku. Ia menunjuk dadaku. Kemampuan untuk membangun tanpa istirahat, tanpa lapar, tanpa waktu. Aku terbangun dengan satu pemahaman yang membuat nafasku tertahan. Desa itu tidak hanya membayar dengan uang. Ia meninggalkan sesuatu di dalam diriku. Sesuatu yang membuat tanganku selalu ingin bekerja, selalu ingin menyusun, selalu ingin menyelesaikan. Sejak hari itu, aku tidak pernah lama di satu tempat. Setiap bangunan yang hampir selesai selalu memanggilku. Aku datang, aku bekerja, lalu pergi sebelum ada yang bertanya terlalu banyak. Uang dari desa itu tetap bersamaku. Tidak bisa dipakai, tidak bisa dibuang. Tapi setiap kali aku selesai membangun sesuatu, aku merasakan satu malamku tidak lagi hilang. Sedikit demi sedikit, aku mulai mengerti. Gaji itu bukan untuk dibelanjakan. Ia adalah ikatan. Selama aku terus membangun, selama tanganku terus bekerja, desa itu tidak akan menarikku kembali sepenuhnya. Tapi jika aku berhenti, jika aku menolak panggilan itu, aku tidak perlu membayangkan kelanjutannya. Karena terkadang, saat aku berdiri sendirian di depan bangunan yang belum selesai, aku masih bisa mencium bau tanah basah. Dan dalam pantulan gacah, bayanganku tampak sedikit lebih samar dari orang-orang di sekitarku. Seperti seseorang yang sudah dibayar, tapi belum sepenuhnya lunas.